Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat fillah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel saya Ibnu As-Sabiri. Kali ini kita akan membahas tentang ceramah ya seorang Ustadz Salafi atau Aka Wahabi, Ustadz Zainal Abidin, yang baru-baru ini viral ya. Sebuah pernyataan dari ceramah beliau itu tentang lagu anak-anak ya. Lagu ini lagu kita dulu ya, bahkan sampai sekarang masih dinyanyikan. Nah, lagu ini adalah lagu yang biasa dinyanyikan di taman kanak-kanak, dan beliau komentari ini adalah lagu yang mengajarkan kepada membenci Islam, dan juga lagu ini berisi tentang pengakuan terhadap agama lain, karena bila kita mengakui agama lain itu dihukumkan murtad. Baik, lagu apakah itu? Kita simak sama-sama ceramah daripada beliau. Darwin ini salah dibiarkan menjadi ilmu pengetahuan. Coba bayangin, demi suatu ideologis untuk menjatuhkan Islam. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Hijau. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal, dibiasakan untuk beribadah. Naik. Tadi jelas ya, ada 2 judul lagu. Pertama adalah Balonku ada 5 dan Naik ke puncak gunung. Jadi kata beliau, Ustadz Ali Zainal Abidin tadi mengatakan bahwasanya Balonku ada 5 itu mengajarkan anak kecil membenci Islam nanti. Kenapa? Karena yang meletus balon warna hijau. Mungkin maksud beliau hijau itu warna kesukaan Rasulullah, dan kemudian dikatakan hatiku sangat kacau, seolah-olah indikasinya Islam itu kacau ya. Lagi-lagi ini tuduhan yang gampang sekali terucap oleh kaum Wahabi. Kemudian satu lagi lagu yang dikatakan ini lagu pemurtatan ya. Kenapa? Karena dikatakan lagu ini mengakui agama Nasrani, mengakui agama orang lain itu dihukumkan murtad kan kalau mengakui agama orang lain. Yaitu lagu naik ke puncak gunung, karena di situ ada kata-kata cemara dan ada kata-kata kiri kanan, seolah-olah menyalibkan diri orang yang menyanyi tadi. Baik, yang ingin kita bahas adalah pertama terkait dengan hukum menyanyi. Memang di kaum Salafi Wahabi ini, mereka sejak awal secara dasar mereka sudah mengatakan menyanyi ini hukumnya haram, apapun bentuknya musik itu haram. Nah, terkait dengan keharaman musik itu, di sini saya mengutip sebuah kitab Al-Halal wal Haram fil Islam ya, yaitu kitab karangan Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi ulama besar di Mesir, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau sudah dikenal ya, luar biasa keilmuan beliau.
kealiman beliau, juga hafalan beliau tentang hadis Nabi dan lain sebagainya. Baik, di sini Syekh Yusuf Al-Qardawi mengutip hadis Nabi yang sahih ya tentang musik, bahwa musik itu boleh ternyata. Jadi musik itu boleh ya. Hanya orang yang menggali ilmu kurang dalam saja yang nggak ketemu hadis ini. Yaitu diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha annaha zaffatin ra'atan ila rajulin minal ansar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, makana ma'ahum min lahwin fa innal ansara yu'jibuhumul lahu. Jadi daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya diriwayatkan Aisyah suatu ketika menjadi pendamping mempelai wanita ya, pendamping mempelai wanita untuk dibawa kepada calon mempelai laki-laki dari kalangan Ansar ya. Jadi Aisyah ya seperti kita juga ya, adat kita juga seperti itu kan, ada pendamping mempelai wanita yang membawa kepada calon mempelai laki-laki, pengantin laki-laki. Nah, ketika Aisyah membawa calon mempelai wanita, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, Aisyah, wahai Aisyah, kata Rasulullah, maka nama ahmin lahwin, apakah tidak ada beserta mereka itu daripada hiburan, nyanyian? Apakah tidak ada hiburannya Aisyah, acara pengantinan ini, acara walimah ini, kata Rasulullah. Fa'inal ansar yu'jibuhumul lahu, karena orang Ansar ini senang dengan hiburan nyanyian tadi. Ini hadisnya sahih, artinya Nabi membolehkan adanya hiburan berupa nyanyian. Kemudian hadis yang selanjutnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kalau tadi Sahih Bukhari ya, oleh Imam Bukhari. Jadi riwayat oleh Imam Ibnu Majah disebutkan zawajat Aisyah dzata qarabatin laha minal ansar faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdaitumul fatah qalu na'am qala arsaltum ma'ha mayughanni qalat la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ansara qaumun fihim ghazalun falau ba'astum ma'ha mayyaqulu atainakum fahayyana wahayyakum. Aisyah pernah menikahkan kerabatnya dari Ansar. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, saya bertanya. Jadi Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah kamu akan memberi hadiah kepada gadis itu, wahai Aisyah? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu kirim bersamanya seseorang untuk menyanyi? Nah, ini jelas. Karena kalimat di teks hadis ini tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Bunyinya apa? Arsaltum ma'ha mayughanni. Apakah kalian mengutus beserta Aisyah itu ya membawa seorang penyanyi yang menghibur di acara walimah itu? Aisyah, ada nggak ya bersama kamu seorang penyanyi yang nanti menghibur acara walimah tersebut? Lalu Aisyah berkata, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Rasulullah pun menjawab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengomentari ya, jawaban Rasulullah ini dalam bentuk mengomentari. Innal ansara qaumun fihim ghazalun. Kata baginda Nabi, sesungguhnya orang Ansar ini adalah sekumpulan orang yang selalu menyertakan ghazalun, penyanyi ya, seorang penyanyi. Falau ba'astum ma'a may yaqulu atainakum fahayyana wahayyakum. Nah, ini kan semestinya jikalau kalian itu mengutus ya, kata Nabi, beserta Aisyah ini ada orang yang dapat menyanyikan lagu ini. Lagunya apa? Atainakum fahayyana wahayyakum. Jadi ini lagu yang biasa dinyanyikan di acara walimah ya, walimah, acara pernikahan. Nah, arti lagu itu kan kami datang, selamat datang kami, selamat datang kamu, karena Aisyah membawa calon mempelai perempuan. Nah, artinya berdasarkan hadis ini menyanyi itu dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian hadis yang ketiga dari Aisyah juga radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu dakhala 'alaiha wa indaha jariyatani fi ajami minna. Fi Aidil Adha. Tughanniyani wa tadribani wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghashshin bisawbihi.
fantaharahuma Abu Bakrin fakasyafan Nabi sallallahu alaihi wasallam an wajhihi wa qala da'huma ya Abu Bakrin fa innaha ayyamu aidin. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke tempatnya, sedangkan di sampingnya Aisyah ada dua orang gadis yang sedang menyanyi. Jadi di rumah Aisyah ini ada seorang gadis yang menyanyi ya, dan memukul gendang, bukan hanya menyanyi tapi dengan instrumen musik ya, instrumen musik gendang. Kenapa jadi menyanyi? Karena waktu itu pada hari Mina, yaitu hari raya Idul Adha. Seperti biasa Nabi melihat ada teman Aisyah kan, Nabi ini pemalu kalau ada perempuan. Lalu Rasulullah pun menutup wajahnya. Nah, Abu Bakar salah menafsirkan perilaku Nabi ini. Abu Bakar langsung memarahi perempuan yang menyanyi tadi. Kenapa? Karena Abu Bakar sempat menyangka Rasulullah menutup wajahnya karena tidak setuju dengan nyanyian dua budak tadi ya, dua perempuan budak tadi yang sambil bernyanyi dan memukul gendang. Nah, justru Rasulullah betulkan pemahaman Abu Bakar yang salah ini. Apa? Kata Rasulullah, Abu Bakar, daha, ya, biarkan, dahuma, biarkan Abu Bakar, biarkan mereka bernyanyi, biarkan mereka bersenang-senang. Ini hari raya, ya, ini hari bersenang-senang, Idul Adha. Biarkan mereka bersenang-senang menghibur dirinya. Artinya apa? Nabi menutup wajah tadi bukan melarang perempuan itu menyanyi, tapi karena Nabi ini punya sifat pemalu. Makanya ketika Abu Bakar salah menafsirkan perilaku Nabi, Nabi membetulkan, ya, artinya menyanyi justru dibolehkan oleh Nabi, dan Abu Bakar yang melarang malah dimarahi Nabi. Artinya ditegur Nabi, jangan Abu Bakar, biarkan mereka berdua. Baik. Nah, terkait lagu yang dinyanyikan tadi ya oleh yang disampaikan maksudnya ya oleh Ustadz Ali Zainal Abidin, Ustadz Zainal Abidin ya, naik ke puncak gunung sama balonku ada 5 ya. Apakah ini kategori musik yang diharamkan atau tidak? Nah, mari kita telaah, kita telusuri betul-betul tentang hukum nyanyian, terlebih khusus 2 nyanyian yang dibahas oleh Ustadz Zainal Abidin tadi. Yusuf Qaradawi meneruskan ya penjelasan beliau mengatakan bahwasanya musik itu dibolehkan berdasarkan hadis Nabi yang telah beliau paparkan tadi, tetapi harus memenuhi syaratnya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada 5 syarat. Nah, jadi musik itu boleh berdasarkan hadis Nabi karena hadisnya sahih. Tetapi musik yang bagaimana? Tentu ada yang musik dibolehkan, ada yang musik tidak dibolehkan. Nah, 2 musik tadi apakah dibolehkan? Ya, kita sama-sama timbang. Menurut Yusuf Qaradawi syaratnya 5. Pertama, liriknya harus betul. Jadi liriknya betul, tidak bertentangan dengan adab etika ya, etika bermasyarakat, dan juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi selama liriknya betul, meskipun bukan berbicara tentang agama, tetapi berbicara tentang kebiasaan saja, kebiasaan yang berlaku. Misal tadi kan lagu pengantin kan dibiarkan oleh Rasulullah, nggak apa-apa karena ya lagu pengantin kan, orang acara walimah itu kan halal ya enggak. Nah, contoh di Banjarmasin kan ada lagu khusus pengantin juga. Orang kawin senangnya hati karena amalkan sunnahnya Nabi, niat kawin menjaga diri serta banyakkan umatnya Nabi. Itu kan lagu di Banjar, biasanya itu lagu pengantin. Tidak mengapa. Atau lagu yang biasa dinyanyikan juga oleh anak-anak, desaku yang ku cinta, dia menceritakan desa kan tidak mengapa, tidak bertentangan dengan etika, tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, lirik yang balonku ada 5 itu gimana? Ya, orang kan arahnya tidak ke sana. Kita tidak boleh menafsirkan, oh ini langsung sesat. Jangan segampang itu menyesatkan seseorang, karena dia cuma berbicara tentang warna ya, tentang sesat tidaknya itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua, syarat nyanyian itu dibolehkan adalah cara menyampaikannya betul. Karena kalau liriknya betul, jadi lirik lagunya betul tapi cara menyampaikannya salah, itu tidak boleh. Contoh,
Misalnya liriknya Masya Allah Tabarakallah, isinya tauhid. Ini minta maaf saya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Ini liriknya bagus tapi cara penyampaiannya salah, itu juga diharamkan. Contoh, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah, ini lagunya tauhid, tetapi cara penyampaiannya dengan joget-joget, diharamkan. Kan itu misalnya dinyanyikan di konser terbuka, karena kita lihat kan konser itu ada seorang laki-laki itu mengangkat seorang perempuan di pundaknya, lalu sambil menyanyikan tadi La ilaha illallah. Jadi kemaluan perempuan itu nempel ke kepala laki-laki tadi sambil diangguk-anggukan, yang diucapkan kalimat tauhid, tetapi cara penyampaiannya joget-joget. Nah, ini diharamkan karena syarat kedua menyalahi, ya, cara menyampaikannya itu salah. Yang ketiga adalah kata Yusuf Qaradawi, itu jangan berlebihan. Jadi liriknya betul, cara penyampaiannya sopan, tidak joget-joget, ya enggak, tetapi membuang waktu. Misalnya konser selawat, ya, dia nyanyi misalnya di dada di dadam, nah, misalnya, tetapi waktunya sudah sampai waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih saja dia nyanyi di dada di dadam, Allahu Akbar, masih saja dia nyanyi. Nah, ini meskipun liriknya betul, cara penyampaiannya nggak joget-joget, kemudian yang ketiga ternyata dia melanggar waktu sholat, ya, berlebihan, maka ini juga diharamkan nyanyian ini. Kemudian yang keempat, kata beliau, tidak membangkitkan nafsu. Ini terkait dengan orang yang menyampaikan lirik lagu tersebut. Misal liriknya sholawat, bagus, Masya Allah, bagus, isinya liriknya sesuai, ya, tidak bertentangan. Yang kedua, ya, cara penyampaiannya sopan, nggak joget-joget. Yang ketiga, tidak melanggar waktu sholat, ya, tidak berlebihan. Cuman yang menyampaikannya ini membangkitkan syahwat, itu bisa jatuh diharamkan lagu tadi, meskipun liriknya betul. Misal di dada di dadam, misalnya kan, ini misal, minta maaf tidak menyinggung siapa-siapa, lagunya itu terus ini Ustadz. Mungkin saya hafalnya cuman itu, ya. Atau misalnya Salatullah salamullah, tapi yang menyampaikan ini adalah perempuan dengan suara agak mendesah, sehingga laki-laki yang mendengar jadi terfitnah, ya, syahwatnya naik. Nah, itu bisa jadi jatuh diharamkan karena cara penyampaiannya membangkitkan hawa nafsu. Nah, ini juga penting dijaga, syarat yang keempat. Nah, kemudian yang syarat kelima ini terkait dengan bahwasanya ketika menyanyikan tadi misalnya 4 syarat terpenuhi sudah, liriknya betul, kemudian cara penyampaiannya sopan, kemudian yang ketiga tidak melanggar waktu, kemudian yang keempat orang yang menyampaikan tidak membangkitkan syahwat, misalnya seorang laki-laki, ya, yang menyampaikan tadi, ya. Kemudian yang kelima ternyata diiringi sesuatu yang diharamkan, maka menjadi haram meskipun 4 syarat terpenuhi. Tapi syarat kelima ini tidak terpenuhi, apa? Apabila disertai dengan yang diharamkan, maka ikut diharamkan lagu tadi. Misal, bagaimana? Dia menyanyikan selawat misalnya, atau menyanyikan nyanyian religius, tetapi di diskotik orang-orang disertai dengan minuman-minuman keras. Nah, ini diharamkan. Kenapa? Karena dicampur adukkan. Misalnya juga acara konser sholawat, tetapi perempuan dan laki-laki bercampur aduk, ya, yang bukan mahramnya ikhtilat. Nah, ini juga diharamkan. Nah, itulah beberapa syarat musik itu dibolehkan berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan. Kemudian sebagai penutup, yang ingin saya garis bawahi, penyampaian Ustadz Zainal Abidin tadi, jangan semudah itu mengatakan nyanyian itu menyesatkan, nyanyian itu mengakui agama orang lain. Jangan. Karena Allah memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau kita mengajak orang kepada kebaikan itu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, ya. Jadi kalau lagu tadi dibolehkan, ya enggak.
Kalau liriknya salah tinggal dibetulkan. Misalnya balonku ada 5, ganti rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa. Itu kan lagu yang biasa di taman anak-anak Al-Quran kan? Nggak apa-apa. Misal saya punya anak saya ini dia senang menyanyikan lagu di daerah kami ya, lagu daerah Banjarmasin. Lagunya ampar-ampar pisangku balum masak sabiji diurung bari-bari, mangga repok patah kayu bengkok dimakan apinya cangcurupan, yang mana batis kutung. Nah, di lirik lagu itu ada yang saya tidak setuju ketika anak saya menyanyikan, ya, maka saya robah. Kenapa saya robah? Begini, anak kecil, bukan anak kecil doang, orang dewasa, pokoknya manusia yang normal, dia fitrahnya Allah ciptakan senang dengan yang indah-indah. Dia memandang senang dengan yang indah-indah, termasuk telinganya juga senang mendengar yang indah-indah. Di antaranya adalah musik. Makanya musik tidak diharamkan, cuman diarahkan. Nah, maka kita arahkan. Anak saya ketika saya larang, dia tetap jangan nyanyi itu. Mulutnya tetap akhirnya saya pun terinspirasi, saya robah liriknya supaya anak saya hafal dengan nama malaikat. Maka saya robah 10 malaikat yang wajib kita ingat, janganlah engkau lupa hai kawan semuanya. Jibril pembawa wahyu, Mikail pembawa rizki, Israfil tiup trompet, Israel cabut nyawa, Rakib catat amal baik, Atid catat amal jahat, Mungkar penanya kubur, Nakir penanya kubur, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. 10 malaikat yang wajib kita ingat, janganlah engkau lupa hai kawan semuanya. Yang mana tidak sholat dipukul malaikat. Akhirnya anak saya pun menjadi senang. Kenapa? Lagu kesukaan dia tetap dia bisa nyanyikan karena dia fitrahnya senang. Tetapi saya ubah liriknya ke 10 malaikat supaya anak kita cepat hafal. Jadi jangan sembarangan ya mengharamkan musik, karena Islam tidak pernah menentang fitrah manusia terkait dengan musik ini. Jadi manfaatkanlah musik itu sarana dakwah, penuhi 5 syarat yang telah disebutkan tadi. Dan pesan saya ya, antum-antum sekalian jangan mudah mengkafirkan, membid'ahkan orang lain, karena baginda Nabi dalam riwayat Imam Bukhari sanadnya yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, hei kau kafir, kau murtad, kau bid'ah, kau syirik, maka kata Nabi, kekafiran itu, ucapan kekafiran itu akan ditimpakan Allah kepada salah satu keduanya apabila tidak terbukti apa yang dia ucapkan, apa yang dia tuduhkan. Bahaya itu ya. Makanya jangan mudah. Orang yang membersihkan hatinya tidak semudah itu mengkafirkan. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu mahal harganya. Orang sudah mengucap la ilaha illallah, jangan mudahkan untuk mengkafirkan mereka. Bayangkan Usamah bin Zaid, cucu kesayangan Nabi, itu dimarahi Nabi habis-habisan karena pernah memponis seseorang yang mengucap la ilaha illallah itu kafir. Jadi ada orang yang mengucap la ilaha illallah ketika di medan perang kan Usamah bertempur itu dengan orang kafir, lalu orang kafir tadi terdesak lalu mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usamah, kamu pura-pura saja supaya kamu terhindar dari tebasan saya. Kamu bohong, ditebas oleh Usamah. Baginda Nabi marah luar biasa. Untuk penjelasan tentang hadis Usamah yang dimarahi Nabi itu karena sembarangan mengkafirkan orang lain, itu silahkan lihat di deskripsi link di bawah ini ya. Itu sudah ada ceramah saya yang dulu-dulunya. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan ini dapat meluruskan pemahaman kita ya. Jangan sampai mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan ya. Dan pahamilah Islam itu bukan dengan sepihak, karena Islam itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam tidak menggebiri fitrah manusia, tapi mengarahkan fitrah manusia tersebut. Ini saja, mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.